Oke, nah baik kita akan bahas kembali soal persiapan untuk SMA plus Litong Niuta. Kita akan bahas soalnya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk dari kami semua ya. Bentuk sederhana dari 2x kuadrat kurang 3x dikurang 9 per 4x kuadrat dikurang 9 adalah, di sini ada x tambah 3 per 2x tambah 3, x tambah 3 per 2x kurang 3, x kurang 3 per 2x kurang 3, x kurang 3 per 2x tambah 3. Nah, baik kita coba jawab. Di sini kita lihat 2x kuadrat minus 3x minus 9 per 4x kuadrat dikurang 9. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi 2x kurang ini x kurang gitu ya. Berarti supaya bisa dia 9, berarti otomatis 3 kali 3 ya. 3 kali 3, cuma dia karena di sini minus 3, ini kemarin minus, berarti sini plus ya. Nah, ini kita faktorkan jadi apa? 2x tambah 3 kali 2x kurang 3 gitu. Nah, jadi ini bisa kita yang samanya kita coret aja. Nah, ini yang sama dengan ini ya. Nah, ini dia. Jadi tinggal x minus 3 per 2x kurang 3, kira-kira gitu. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini jawabannya adalah option C. Nah, adik-adik boleh coba soal ini. Nah, silakan dicoba ya. Ini coba dulu kira-kira bagaimana hasilnya. Nah, misalnya di sini adalah bentuk sederhana sama ya. X kuadrat dikurangi dengan 8x ya, ditambah dengan 12 dibagi dengan x kuadrat dikurangi dengan 4. Oke, silakan dijawab di kolom komentar ya. Oke, adik-adik. Oke, sekarang kita lihat di soal berikutnya ya. Diketahui sekelompok data memiliki sifat-sifat berikut. Terdiri dari 5 data bilangan bulat positif dengan rataan 7. Median sama dengan modus sama dengan 9. Jika jangkauan didefinisikan sebagai selisih data terbesar dengan data terkecil, maka jangkauan terbesar yang mungkin adalah 11, 12, 13, 14, 15. Jadi di sini kan jangkauan terbesar yang ditanya. Nah, jadi kalau jangkauan terbesar, maka otomatis bilangan yang paling kecil itu atau data terkecil itu, misalnya di sini kan datanya X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, jadi berarti bilangan bulat positif, berarti di sini pasti kemungkinan kita ambil aja lah X1-nya adalah 1. Nah, jadi kalau dia misalnya mediannya 9, berarti ini pasti 9. Nah, logikanya kalau modusnya katanya berarti modus ya kan. Modusnya berarti minimal di sini adalah angka 9, harus ada 2 biji nih. Nah, tetapi kalau kita ambil di sini logikanya kan berarti X5 itu harus lebih besar daripada ini. Ya kan? Nah, berarti dari sini kita ambil untuk X1-nya sama dengan 1, maka pasti apa? 1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 ditambah X5 sama dengan 35 kan, dari 7 kali 5. Jadinya berarti 1 tambah X2 tambah 9 tambah 9 tambah X5 35. Jadinya 18, 19, berarti X2 tambah X5 35 dikurangi dengan 19. 35 dikurangi dengan 19 berarti X2 tambah X5 ini berarti harus 16. Nah, ini berarti jumlahnya harus 16.
Nah, supaya 16 berarti kan di mana modusnya katanya 9. Jadi sebenarnya bisa aja X2-nya bisa misalnya bernilai 1 tapi nanti X5-nya jadi 15. Cuma kalau kita susun nanti seperti ini berarti jadi gini dia 1 1 9 9 15. Nah, di sini modusnya tidak lagi hanya 9 tapi modusnya itu 1 dan 9 gitu. Nah, dibilangnya kan modusnya 9. Nah, jadi berarti X2-nya ini harus 1, X5-nya harus 14 gitu. Supaya dia modusnya tak 9. Jadi berarti jangkauannya berarti berapa? 14 dikurangi 1 yaitu 13 gitu. Tapi kalau ini yang kita ambil maka jangkauannya ini pasti berapa? 15 dikurangi 1, 14. Nah, apakah itu yang dimaksudkan kalau misalnya median modusnya sama-sama 9 berarti modus katanya berarti hanya 1 kan di sini disampaikan. Nah, berarti jawabannya paling tepat 13. Nah, tapi ini tadi 1 dan 9 apakah itu kemarin? Tapi kalau misalnya kita ikuti bahasa ini, modusnya 9, berarti bukan dibilang modusnya adalah 1 dan 9. Jadi yang paling tinggi ya C gitu ya, jangkauannya. Oke? Jadi nanti datanya itu berarti apa? Seperti ini dia, 1, 2, 9, 9, 15. Nah, ini baru modusnya 9 gitu. Nah, kalau yang seperti ini tadi modusnya 1 dan 9. Oke, itu dia, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal berikutnya ya. Sebuah prisma segi 4 berukuran 15 cm kali 15 cm kali 10 cm terbuat dari baja. Prisma tersebut setiap rusuknya diberi kerangka terbuat dari kawat dan setiap sisinya dicat. Harga baja setiap 1 cm kuadrat adalah Rp800. Setiap 4 cm kawat harganya Rp1.300 dan setiap 10 cm kuadrat membutuhkan cat seharga Rp1.600. Biaya untuk membuat prisma segi 4 tersebut adalah, nah di sini kita lihat ada optionnya ya. Nah, jadi pertama kita hitung dulu kan. Nah, katanya harga baja setiap, nah kan di sini kita gambarkan misalnya seperti ini, misalnya balok ya. Nah, ini balok gitu. Nah, di sini kalau kita buat ini berarti di ini ya. Oke, ini misalnya A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Nah, kemudian panjangnya 15, lebarnya 15, tingginya juga di sini 10 ya. Nah, berarti 10 nih. Oke, berarti 10. Nah, jadi ini sisinya mau dicat ya kan. Harga baja 1 cm itu 800. Nah, berarti kan yang mau dibuat bajanya ini kan berarti kita hitung seluruhnya rusuk-rusuknya. Nah, kemudian setiap 4 cm kawat, ini prisma tersebut disusunnya di kerangka terbuat dari kawat atau kerangkanya dari kawat ya, rangkanya dari kawat, dari kawat. Berarti kan panjang rusuk ya kan, rusuk lah kita bilang ya. Berarti adalah 4 dikalikan 15 tambah 15 tambah 10. Berarti 4 dikali dengan 40, berarti 160 lah panjang kawat yang dibutuhkan. Berarti ini kan kawatnya tadi harganya 1.300. Nah, 160 ya. 160. Nah, jadi berarti 160 cm. Nah, jadi berarti biaya kawat jadinya 160 dibagi 4 kali dengan 1.300 gitu. Kali 1.300. Nah, berarti sekitar 40 kali 1.300. Nah, berarti 4 kali 13 berarti 52, nolnya ada 3 ya. Berarti 52.000 kira-kira gitu.
Nah, kemudian di sini kita lihat lagi harga baja setiap 1 cm kuadrat itu 800. Jadi kita hitunglah luas permukaannya. Luas permukaan berarti 2 kali panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi gitu ya. 2 kali panjang kali lebar berarti 15 kali 15, 15 kali 10, kemudian 15 kali 10. Jadi hasilnya ini 2 kali 225, 150, 150, 2 dikali 300 berarti 525, jadinya 1050 ya, 1050 cm kuadrat. Nah, jadi katanya setiap 10 cm dia butuh biaya 1600 gitu ya. Jadi setiap 10 cm. Nah, berarti dari sini kita hitung biayanya, biaya cat ya. Biaya cat berarti 1050 dibagi 10 kali 1600 gitu. Nah, berarti sama dengan berapa itu? 105 kali 1600 kira-kira gitu. Jadi 105 kita kalikan dengan 1600. Berarti sekitar 168.000 gitu ya. 168.000. Nah, kemudian di sini setiap 4 cm kawat katanya 1.300 ya kan, setiap 4 cm kawat berarti sudah 1.300. Nah, baru harga baja setiap 1 cm adalah 8. Nah, kemudian tadi berarti harga dari baja 1 cm itu kan katanya 800. Jadi harga baja jadinya 1050 kita kalikan aja dengan 800. Berarti 1050 kita kalikan dengan 800 berarti sekitar 840.000 gitu ya. Nah, jadi totalnya berarti 840.000 ditambahkan dengan 168.000 ditambahkan dengan 52.000. Jadi ini berarti kalau kita jumlahkan 840 ditambah 168 ya kan, ditambah 168.000 berarti 1.008.000 gitu ya, ditambah 52.000 berarti 1.060.000. Nah, jadi jawabannya di sini adalah option C. Oke, itu dia untuk pemahamannya, mudah-mudahan bisa ya. Oke, nah kita lanjut di soal berikutnya ya. Dari segi 5 BCDE dipilih 21 titik berbeda. 1 titik dari sisi AB dan 2 titik dari sisi BC. 3 titik dari sisi CD dan 4 titik dari sisi DE, 5 titik sudut A, B, C, DE, dan 6 titik dari sisi AE. Banyaknya segitiga yang dapat dibentuk dari seluruh titik yang dipilih adalah 560, 770, 1239, 1330. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, ya kan, di sini ada katanya segi 5. Nah, segi 5 itu misalnya seperti ini. Kita buat ya. Oke, ini misalnya. Nah, seperti ini kan. Nah, misalnya segi 5 nih. A, B, C, D, E. Berarti ada dari 5 titik. Ini dia titiknya, ya kan. Kemudian pada sisi AB, 1 titik pada sisi AB berarti di sini misalnya 1 titik pada AB di sini. Kemudian ada 2 titik pada sisi BC di sini. Kemudian ada 3 titik pada sisi D, berarti 1, 2, 3. Kemudian di sini 4 titik, 3, 4. Kemudian di sini ada 6 titik, berarti 2, 3,
4, 5, 6 gitu. Jadi total seluruhnya, total titiknya ada, total titik berarti ada sekitar 21. Nah, mau dibentuk segitiga, berarti segitiga itu kan berarti ada 3 titik, maka banyak segitiga sebenarnya adalah itu kombinasi 3 dari 21. Nah, berarti kan rumus kombinasi kita ingat kombinasi R dari N adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial N kurang R faktorial. Nah, berarti ini kan jadi apa? 21 faktorial per 3 faktorial kali 21 kurang 3 faktorial. Nah, 21 faktorial per 3 faktorial 18 faktorial. Artinya 21, 20, 2, 19, 18 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 18 faktorial. Nah, ini bisa kita coret aja. Nah, 3 dengan 21 ini 7, 20 dengan 2 berarti 10, berarti 70 kali 19 lah. 70 kali 19 berarti sekitar 70 kali 19. Nah, ini 763 berarti 1330 nih. Nah, jadi kan kemungkinannya kita memilih D. Nah, tetapi di sini ada beberapa titik yang sejajar. Nah, ya kan. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya ini titik di sini, ini kita anggaplah ini kan. Jadi ini berarti misalnya di sini berapa titik nih? Nah, berarti kan kalau ini 4 titik, maka otomatis berarti segitiga di sini yang terbentuk itu kan ada berapa banyak yang nggak bisa kan? Nah, ini posisinya di sini sekarang di garis ini 4 titik nih. Nah, berarti yang pertama kalau di sisi ini, di sisi yang di sini kita ambil, maka pasti hanya ada berapa nih? Ada 1 titik ya. Maka dari sini bisa kita bentuk. Nah, baru kita kurangi dengan misalnya di garis AB ini kan, di garis AB ada 3 titik itu. Ada 3 titik, maka kita bentuk jadi kombinasi 3 dari 3 hasilnya adalah 1. Nah, pada BC itu ada sekitar berarti ada 4 titik. Berarti kombinasi 3 dari 4 hasilnya 4. Pada CD, ya pada CD ada jadinya sekitar 5 titik. Berarti kombinasi 3 dari 5 berarti 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Berarti 10. Kalau misalnya pada DE berarti ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kombinasi 3 dari 6 berarti 6 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Mati-mati 6 berarti 20. Pada AE itu ada sebanyak kombinasi 3 dari 8. Berarti 8 faktorial per 3 faktorial 5 faktorial. Jadinya 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Ini mati berarti 56. Jadi total adalah 1330 dikurangi dengan ini 1 kurang 4 dikurang 10 dikurang 20 dikurang 56. Jadi hasilnya ini berarti jadinya 1330 dikurangi 567886 berarti 91, berarti sekitar 1239. Jadi jawabannya adalah option C. Oke, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya.